Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi wanita. Atau perempuan ya, sama aja. Gini lambangnya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas reproduksi wanita ya, atau female. Nah, sebelumnya di video materi tentang sistem reproduksi pria, udah jelas ya pasti bedanya apa. Bedanya yang selalu saya tekankan ada di gonad dan gamet ya. Pasangan gonad itu gamet, jadi gamet itu dihasilkan dari gonad. Gonad itu organ yang menghasilkan gamet. Nah, kalau di organ pria atau di reproduksi pria, gonadnya itu apa? Testis ya, dan menghasilkan apa? Yang dari S. Nah, jadi gonadnya testis menghasilkan gametnya sperma. Terus kalau di wanita apa? Jadi kalau di wanita itu gonadnya ovary atau ovarium. Nah, menghasilkan telur atau ova. Oke, coba sekarang kita lihat. Nah, biasanya saya memang selalu ngegambar mulai dari gonadnya ya. Jadi ini tuh ovariumnya, ceritanya si gonadnya, lalu ada jari-jari di sini. Pasang ya, kanan dan kiri, dan kira-kira seperti inilah ya. Gitu. Nah, ovarium wanita itu ada dua. Nah, seperti testis ya, ada dua juga kan, sepasang. Ovarium itu ada di kanan dan di kiri, dua-duanya menghasilkan telur. Nah, pertanyaannya, yang mana yang menghasilkan telur? Kalau bulan ini yang menghasilkan telur yang kanan, nah bulan depan yang menghasilkan telur, sel telurnya itu yang kiri gitu. Jadi gantian selang-seling. Nah, jadi ini kan yang namanya ovarium. Ini namanya ovarium. Dia itu yang menghasilkan sel telur kan. Nah, di dalam itu ada buletan yang makin lama makin besar gitu. Jadi di dalam bulet-buletan ini tuh ada sel telur. Nah, nanti sel telurnya ini akan lepas. Lepas terus dia jalan ke sini. Lepas lalu jalan ke sini. Nah, disinilah dia menunggu sperma. Gitu. Lalu ya sel telur saya akan kasih keterangan di sini. Saya akan pakai nama Latin ya, ova atau sel telur biar inget terus. Nah, oke, sekarang kita kasih gambaran ya. Contoh misalnya nih, sel telur nih sel telur nih sudah lepas dan dia itu menunggu sel sperma berenang ke arah yang tepat ke sini, lalu membuahi si sel telurnya. Nah, nanti jika sel telurnya sudah bertemu dengan sperma, lalu dia sudah terbuahi, nah jadi bayinya itu akan attach atau menempel atau akan dikembangkan, akan tumbuh nih di daerah sini nih, namanya dinding rahim. Nah, di sini. Gitu. Jadi di sini tuh namanya uterus. Jadi itu tuh tadi ya saya bilang dinding rahim ada namanya tuh uterus atau rahim. Gitu. Nah, di bawah uterus nih, sebelah sini tuh kan menyempit nih, yang tadinya di sini lega, daerah sini lega, terus di sini menyempit. Nah, bagian yang menyempit ini tuh namanya leher rahim atau cervix. Nah, jadi saluran si ovarium atau ya ovarium dan saluran ini tuh tidak melekat secara langsung, tapi nama dari saluran ini tuh ya dia punya namanya itu oviduct.
Ovi itu dari bahasa Latinnya sel telur, ova. Duct itu saluran gitu, jadi namanya oviduct. Atau ada bahasa lain juga, bahasa Inggrisnya itu fallopian tube, dan kalau di bahasa Indonesia itu lebih sering dikenal juga dengan tuba fallopi kalau di bahasa Indonesia. Nah gitu, jadi sekarang sudah jelas ya kalau organ reproduksi wanita itu ternyata lebih sederhana dari organ reproduksi pria. Nah, tapi prosesnya memang tidak sesederhana. Prosesnya memang tidak dibuat jadi sederhana. Jadi sekarang kita lihat yuk. Karena gimana? Sekarang kita lihat yuk. Perkembangan atau pembuatan sel telur dari ovarium itu sendiri. Oke, kita mulai ya. Ada sel. Nah, sel ini nih biasa sel yang pertama kali udah dibahas di materi organ reproduksi pria. Nah, saya selalu akan mengawali dengan oogonium. Nah, itu diawali dengan oogonium, lalu dia berubah menjadi apa coba? Saya kasih clue ya. Apa? Sama kayak sebenarnya nggak jauh beda sama organ reproduksi pria yang kemarin. Nah, ketika sudah berubah jadi oogonium, dia akan menjadi oosit. Oosit apa? Primer yang pertama ya. Selanjutnya dia akan membelah tuh. Nah, kalau sudah membelah dua gini namanya berarti oosit apa? Sekunder ya. Ini kok stylusnya nggak rapi ya. Jadi tulisannya jelek. Jadi ada oosit primer, ada oosit sekunder. Sama kan kayak organ reproduksi pria. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di sel pria atau sel sperma, dia itu kan membelahnya 1 jadi 2, 2 jadi 4 ya, 2 kali lipatnya, karena dia membelahnya 2 kali. Bedanya kalau di reproduksi wanita, dia itu setelah dari oogonium lalu oosit primer, lalu oosit sekunder, dia akan berubah jadi atau membelah diri lagi jadi ovum. Dia akan membelah diri lagi, namanya itu ovum gitu. Jadi di sini ada sel telur, di sini ada sel telur, terus ada sel telur nih yang gede banget. Nah, inilah sel telur yang siap untuk dibuahi. Jeng jeng. Inilah yang akan menjadi ovum atau si sel telurnya nih. Set gitu lah. Terus si 3 ini ngapain? Nah, 3 ini dia itu akan menjadi badan kutub. Nah, badan kutub untuk manusia itu hampir tidak bisa dibuahi atau tidak berfungsi. Nah, tapi kalau pada tumbuhan biasanya sel telurnya itu bisa jadi nutrisi lain ya, bisa jadi cadangan makanan. Jadi pada manusia hampir hanya inilah yang bisa dibuahi gitu, sel telurnya itu. Jadi yang lepas dari ovarium dan lalu ditangkap oleh oviduct atau tuba fallopi dan menunggu di sini untuk bertemu dengan sel sperma itu hanya si sel telur yang ini saja. Nah, karena itu jadi wanita itu setiap bulan hanya memproduksi 1 sel telur per bulan. Yang padahal jika kita bandingkan, jika kita balik lagi review ke materi reproduksi pria di sini ya. Nah, kalian tahu gak kalau sel sperma itu sekali diproduksi bisa mencapai menghasilkan 5 juta
5 juta apa tuh? Kebayang gak kalian 5 juta? Jadi 5 juta sel sperma per mililiter. Kebayang gak tuh? Seberapa kecil dan seberapa banyaknya sel sperma pria. Nah, sedangkan yang di sini nih cuma satu. Kebayang kan? Oke, gitu ya. Itu seputar sel telur. Beda kan? Nah, terus kita harus tahu juga nih. Jadi si sel telur yang nantinya bakal jadi itu dilindungi nih. Ini kan di dalamnya ada sel telur nih. Nah, dia tuh dilindungin saat di ovarium itu. Dilindungi oleh ada namanya. Dia tuh dilindungi oleh si folikel. Jadi ada yang ngelindungin si sel telurnya gitu. Sebenarnya ada yang masih belum dibahas, itu siklus menstruasi wanita. Nah, tapi saya akan bahasnya nanti di bab hormon gitu. Jadi ini baru siklus pembuahan aja ya. Jadi di bab hormon sama hormon pria. Nah, lagi-lagi saya ingatkan kalau wanita itu sistemnya yang lebih rumit. Kalau organnya nggak begitu rumit dibandingkan dengan pria. Tapi sistemnya kayak ada siklusnya, nah itu yang rumit gitu. Jadi sampai sini di next video akan dibahas tentang sistem ya dan siklus menstruasi. Juga hormon-hormon yang ada pada pria dan wanita. Sebelum saya tutup, kita ulangi lagi review sedikit. Nah, gonad dari organ wanita adalah ovarium ya. Nah, lalu yang dihasilkan oleh ovarium, gametnya ovarium itu telur ya, atau ova. Jadi gonadnya ovarium, nah si ovarium itu menghasilkan telur sebagai gamet. Nah, sel telur nih sebelum dia keluar, dia itu dilindungi dulu nih oleh yang namanya folikel gitu. Jadi di ovarium si sel telurnya itu dilindungi oleh yang namanya folikel. Setelah dia keluar dari ovarium, dia itu akan diterima atau disambut oleh si oviduct atau tuba falopi ini. Di sini masuk ke situ gitu. Nah, selanjutnya setelah terjadi pembuahan, sel sperma sudah diterima atau setelah jadi pembuahan, sel telur sudah bertemu sel sperma dan embrionya itu akan ditaruh di sini nih. Nah, di uterus atau rahim. Nah, jadi bayangkan ketika sudah dibuahi, dia itu akan tinggal di sini si embrionya. Lalu dia akan bentuknya seperti ini kira-kira. Oh ini hapus dulu. Si spermanya spermanya dihapus, ceritanya udah jadi bayi ya, sudah dibuahi. Gitu. Kurang lebih. Nah, di sini di dalamnya tuh ada, meskipun tidak mirip, anggap aja lah ya. Jadi itu bayi ya, bayi embrio. Nah, nama tempat untuk menyimpan bayi, nah di sini itu namanya uterus atau rahim. Lalu di daerah sini itu ada penyempitan. Ada penyempitan di leher rahim itu ada penyempitan. Itu namanya cervix. Untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk mencegah banyaknya sperma yang masuk. Jadi bisa dikontrol gitu ya, dari sini ada penyempitan, dan untuk mencegah si jabang bayi ini langsung jatuh gitu. Jatuh dari rahim akibat gaya gravitasi. Nah, namanya adalah cervix ya, atau leher rahim. Berikutnya ngebahas tentang pembuatan atau perkembangan sel telur dari wanita ya, yang udah dibahas. Yang awalnya itu ogonium, O-nya itu dari ova, goniumnya itu artinya awal bahasa Latin. Lalu ada oosit primer itu ketika pertama kali membelah, dan selanjutnya jadi membelah dua, oosit sekunder. Nah, dan yang paling penting itu adalah ketika sudah menjadi ovum. Nah, ketika sudah menjadi ovum, yang menjadi sel telur itu hanya satu, yang bisa dibuahi itu hanya satu. Nah, jadi selebihnya hanya menjadi yang ini nih, yang ini. Selebihnya hanya menjadi badan kutub. Nah, itu dia organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon yang bertanggung jawab atas sistem reproduksi manusia. Begitu, sudah jelas ya? Berarti saya akhiri materi ini.
Sampai di sini.